Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septrilia Eka Putri dengan NPM 214111160 dari kelas manajemen 21 Gabung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi evaluasi bukti audit. Yang pertama, pentingnya evaluasi bukti audit. Yang pertama itu sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi bukti audit penting untuk memastikan bahwa auditor memiliki dasar dalam pengambilan keputusan. Audit internal ini menekankan bahwa bukti audit yang kuat adalah fondasi bagi audit. Dan yang kedua itu untuk menilai resiko. Evaluasi bukti audit memungkinkan auditor untuk menilai resiko yang melekat pada kegiatan yang akan diaudit. Dan dengan memahami tingkat resiko, auditor dapat merumuskan strategi audit yang tepat. Selanjutnya ada jenis-jenis bukti audit. Yang pertama, itu ada dokumen. Dokumen merupakan bukti audit yang paling umum yang berisi catatan transaksi, laporan keuangan, dan kebijakan perusahaan. Dan yang kedua itu ada observasi. Observasi langsung terhadap kegiatan atau proses yang diaudit dapat memberikan bukti langsung yang objektif. Dan yang ketiga itu ada permintaan keterangan. Informasi dari pihak terkait, baik secara lisan maupun tertulis, dapat memberikan klarifikasi dan informasi tambahan yang jelas. Dan yang terakhir ada konfirmasi. Konfirmasi tertulis dari pihak ketiga yang independen dapat memberikan bukti yang objektif dan akurat. Selanjutnya ada sumber-sumber bukti audit. Yang pertama, berasal dari sumber internal. Sumber internal termasuk catatan akuntansi, memo, kebijakan perusahaan, dan hasil audit internal sebelumnya. Dan yang kedua ada sumber eksternal. Sumber eksternal dapat berupa laporan keuangan pihak ketiga, regulasi pemerintah, dan data statistik industri. Dan sumber yang terakhir itu ada dari beberapa pihak yang terkait dengan memberikan informasi dari karyawan, manajer, dan pihak terkait dapat memberikan perspektif yang berharga. Selanjutnya, ada proses evaluasi bukti audit. Proses yang pertama itu ada pengumpulan. Pada tahap ini melibatkan pengumpulan bukti audit yang relevan dan cukup. Dan tahap kedua itu ada evaluasi relevansi dengan cara auditor menilai apakah bukti yang dikumpulkan itu relevan dengan tujuan audit. Dan proses yang ketiga itu ada penilaian keakuratan. Evaluasi ini dilakukan untuk menilai keakuratan dan keandalan bukti audit yang telah terkumpul. Dan proses yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan diambil berdasarkan bukti audit lalu dievaluasi dengan cara auditor menarik kesimpulan dan memberikan opini. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi bukti audit. Faktor yang pertama itu ada resiko, dan faktor yang kedua itu ada faktor pengendalian internal seperti kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian internal di dalam organisasi, dan yang ketiga itu ada keahlian profesional, dan yang terakhir itu ada standar profesi. Selanjutnya, peranan audit internal dalam evaluasi bukti audit. Yang pertama, sebagai independensi. Audit internal memiliki independensi yang diperlukan untuk memberikan opini yang objektif. Dan yang kedua, keahlian. Audit internal memiliki keahlian khusus untuk menilai bukti audit secara komprehensif. Dan yang terakhir, pemahaman bisnis. Pemahaman bisnis yang mendalam memungkinkan audit internal untuk menilai resiko dan pengendalian internal.
Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.